Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurfani Maudi. Saya mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pangan fungsional dan yang saya jadikan contoh di sini adalah komoditi buah sukun atau nama ilmiahnya Artocarpus altilis. Untuk pengertian pangan fungsional sendiri, pangan fungsional itu adalah pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Atau bisa dikatakan juga pangan fungsional ini adalah ketika adanya zat gizi mikro pada suatu bahan pangan tertentu untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, tapi tidak sebagai obat atau suplemen. Yang dimaksud dari zat gizi mikro ini terdiri dari mineral dan vitamin. Oke, sebelum kita melanjutkan di klasifikasi sukun, saya akan menjelaskan tentang sukun ini memiliki beberapa sinonim loh. Sinonim namanya, di antaranya itu ada Artocarpus communis force, breadfruit, Artocarpus incisia, L.V. altilis dalam kurung part Fosberg. Kemudian, buah sukun ini sendiri sangat banyak dan tersebar luas di Indonesia. Di antaranya itu ada di daerah Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTB atau Nusa Tenggara Barat, NTT, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk klasifikasi sukun, berikut ini merupakan klasifikasi dari tanaman sukun. Tanaman sukun ini berasal dari Kingdom Plantea, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdomnya itu Streptophyta, superdivisinya itu Embryophyta, divisi Tracheophyta, kelasnya itu adalah kelas Magnolepsida, superordonya Rosanea, ordo Rosales, famili Moraceae, genus Artocarpus, J. Force, and G. Force. Kemudian yang terakhir dari klasifikasi sukun ini adalah spesies. Jadi sukun ini adalah spesies Artocarpus altilis Parkinson Fosberg. Tanaman sukun atau Artocarpus altilis berasal dari daerah New Guinea, Pasifik, yang kemudian dikembangkan di daerah Malaysia sampai ke Indonesia. Kemudian untuk morfologinya, buah sukun ini berbentuk bulat agak lonjong seperti buah melon dan memiliki warna hijau. Kemudian ketebalan kulit berkisar antara 1-2 mm. Buah muda memiliki tekstur yang tajam, namun setelah matang, tekstur tajam atau berduri tersebut berubah menjadi tekstur yang halus. Dan setelah matang, daging buah menjadi lunak. Rasa buahnya saat mentah agak manis dan manis setelah matang, dengan aroma yang sangat spesifik. Untuk berat buah bisa mencapai 4 kg. Di negara Nigeria sendiri, buah sukun ini dijadikan sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI untuk keluarga yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Namun, di Indonesia sendiri masih sangat kurang pemanfaatan zat gizi pada buah sukun ini. Dan pada negara Indonesia sendiri dapat menghasilkan 400 ton per tahun buah sukun. Untuk zat gizi yang dikandung dari buah sukun ini sangat banyak, yaitu salah satunya karbohidrat, protein, lemak, zat gizi mikro yang terkandungnya yaitu vitamin B1, B2, vitamin C, mineral kalsium, fosfor, dan zat besi. Kemudian di sini dapat kita lihat besar komposisi yang terkandung pada 100 gram dari sukun muda dan sukun masak. Yang pertama itu ada air. Pada sukun muda terkandung 87,1 dan sukun masak 69,1. Kemudian kalori yang terkandung pada sukun muda itu ada 46 dan sukun masak 108. Kemudian protein
yang terkandung pada sukun muda yaitu 2,0 dan sukun massa 1,3. Untuk lemak terkandung pada sukun muda itu 0,7 dan sukun massa 0,3. Pada karbohidrat terkandung di sukun muda 9,2 dan sukun massa 28,2. Untuk kalsium terkandung pada sukun muda 59 dan sukun massa 21. Fosfor pada sukun muda terkandung 46 dan sukun massa 59. Untuk besi sendiri, pada sukun muda itu tidak dihasilkan kadar besi, namun di sukun massa dihasilkan 0,4 kandungannya. Kemudian untuk vitamin B1 dan B2 ini di sukun muda dan di sukun massa mengalami persamaan. Tidak ada perbedaan kandungan antara vitamin B1 di sukun muda dan di sukun massa, serta vitamin B1 di sukun muda dan di sukun massa. Untuk vitamin C di sukun muda terkandung 21 dan di sukun massa 17. Untuk kadar abu di sukun muda mengandung 1,0 dan sukun massa 0,9. Dan yang terakhir di sukun muda dan bisa dikatakan juga hanya di sukun muda yang mengandung 2,2 serat, namun di sukun massa dihasilkan 0 kandungan serat. Diversifikasi pangan merupakan program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan terdorong untuk juga mengonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok tersebut yang selama ini dikonsumsinya. Jadi bisa dikatakan di sini mengapa sukun bisa dikatakan sebagai diversifikasi pangan, karena sukun dapat digunakan sebagai penunjang ketahanan pangan ditinjau dari zat gizi yang terkandung di dalamnya, yaitu berupa karbohidrat dan nilai gizi lainnya. Untuk salah satu aplikasi penggunaan sukun ini yaitu pembuatan tepung dan pembuatan beras. Di sini tujuan diversifikasi pangan yaitu kan untuk membuat pola pikir masyarakat berubah dari yang biasa dilakukannya berubah menjadi yang terbaru. Tujuan di sini juga untuk menurunkan biaya pembelanjaan negara, yaitu di sini bisa kita lihat diimpor saja tepung terigu itu dalam setahun bisa 2 juta ton dan beras 8 juta ton. Sehingga kalau kita substitusikan dengan yang tadi dihasilkan di Indonesia buah sukun 400 ton per tahun dan kita substitusikan menjadi tepung terigu dan beras, maka itulah yang disebutkan dengan diversifikasi pangan dan bisa menurunkan pembelanjaan negara kita sendiri. Oke, contoh aplikasi yang pertama yaitu pembuatan tepung atau substitusi dari tepung terigu. Salah satu alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan oleh pemerintah atau bisa dikatakan dianjurkan karena bisa menjadi pangan diversifikasi yang seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu bisa menggantikan kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat digantikan menjadi makanan yang lain. Atau bisa juga kita bilang kan seperti tadi untuk impor tepung terigu saja kita sudah banyak sekali. Jadi sehingga kalau bisa kita substitusikan tepung terigu ini dengan tepung sukun, maka kita juga bisa menghemat biaya belanja negara. Kemudian di sini ada daya simpan lebih lama, mudah dicampur atau dikomposit, dan diperkaya zat gizi mikro, atau bisa disebut difortifikasi, lebih cepat dimasak, dan yang terpenting tidak mengandung gluten bagi orang yang intoleran terhadap gluten atau penyakit yang diidapnya itu adalah namanya penyakit celiac.
Untuk penggunaan tepung terigu sebagai bahan baku pangan lokal menyebabkan masyarakat Indonesia sendiri sangat bergantung pada bahan baku tersebut. Pengolahan sukun ini menjadi tepung merupakan alternatif cara pengolahan yang memiliki beberapa keunggulan, yaitu meningkatkan daya simpan bahan bakunya dan meningkatkan nilai dari aspek keuangan. Dan tepung sukun dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan olahan untuk mensubstitusikan tepung terigu dan bisa diolah menjadi berbagai makanan ringan yang menarik dan bercita rasa lezat, yaitu seperti jenis makanan kek sukun, bubur sumsum, pastel, fresh roll cake, nastar, roti, mie, dan lain-lain. Kemudian contoh aplikasi yang kedua pada buah sukun yaitu pembuatan beras atau beras analog. Salah satu sumber karbohidrat yang potensial, pengganti sumber karbohidrat terutama serelia dengan umbi-umbian. Kemudian nilai kalorinya lebih rendah, sekitar 46-108 per gramnya. Kemudian untuk nilai karbohidrat sebesar 9,2-28,2 per gram dan dapat dijadikan sebagai pengganti nasi. Menurut literatur yang saya baca, kandungan karbohidrat beras yang normal itu adalah 28 gram dalam 100 gram. Sehingga bisa kita lihat di sini dengan data yang didapat nilai karbohidrat dari buah sukun yaitu sebesar 9,2 sampai 28,2. Sehingga di sini juga langsung kita bisa katakan bahwa salah satu syarat beras adalah memiliki karbohidrat yang setara atau bisa dibilang 28,2 per 100 gramnya. Gitu. Sehingga di sini bisa kita bilang kalau dari sifat ini bisa dikatakan si buah sukun ini sama dengan nilai karbohidrat yang dimiliki oleh beras yang pada umumnya. Oke, di sini saya menemukan literatur yaitu Supriyadi 2010 yang menyatakan bahwa kandungan karbohidrat dari 100 gram sukun sama dengan sepertiga karbohidrat dari beras. Namun, apabila sukun tersebut diolah menjadi tepung, maka kandungan karbohidratnya setara dengan beras, hanya saja jumlah kalorinya sedikit lebih rendah dibandingkan kalori yang terkandung dari beras. Oleh karena itu, untuk menambah nilai karbohidrat buah sukun tersebut harus diolah lebih lanjut. Kemudian saya mendapatkan juga literatur yang menyatakan bahwa tepung yang dihasilkan dari buah sukun ini menghasilkan warna yang lebih coklat dibandingkan warna dari tepung terigu. Tepung terigu itu bisa kita katakan warnanya putih bersih ya, cuman kalau tepung sukun ini jika dibuat menjadi tepung, warnanya sedikit tidak menarik, yaitu warna coklat. Tapi ada cara yang bisa kita lakukan untuk merubah warna coklat itu menjadi sedikit lebih putih, yaitu dengan cara merendam buah sukun yang telah dikupas dengan larutan bisulfit. Mengapa larutan bisulfit dapat merubah warna? Karena pencegahan pencoklatan dengan larutan bisulfit ini disebabkan oleh reaksi antara sulfit dengan guanin dan perendaman dengan larutan bisulfit efektif dalam mempertahankan timbulnya warna coklat pada buah atau sayuran. Oksigen yang membantu reaksi pencoklatan akan diikat oleh radikal dari radikal SO sehingga reaksi pencoklatan dapat diturunkan kecepatannya. Kemudian berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai sumber untuk melakukan presentasi ini. Baik, sekian yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.